lahir di Seteluk 27 Maret 1972, pendidikan mendapatkan SD 1945, SMP 1988, SMA 1991, dan mendapatkan pendidikan D3 SIAlan Bandung 2023 dan S1 Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri Jakarta tahun 2020. Pekerjaan beliau adalah pernah menjadi Sekretaris Camat Empang tahun 2011, pernah menjadi Camat Alas Barat tahun 2014, Camat Lampung tahun 2016, Camat Gunung tahun 2019, dan Camat Sumbawa dari tahun 2022 hingga sekarang. Dan ada prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Bapak Iwan Sofian sebagai wali camat, yaitu pernah meraih top 99 inovasi 2017 KPP tingkat nasional dan juga menjadi top 40 inovasi nasional dengan inovasi Pariri Sidesa tahun 2018. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk moderator kita pada pagi hari ini. Ini adalah sosok yang luar biasa. Jika Bapak Ibu berteman dengan sosok beliau di media sosial, khususnya Facebook, beliau selalu melakukan siaran langsung terkait dengan update-update kegiatan yang dilaksanakan keseharian beliau. Ya, beliau juga seorang YouTuber, ya, seorang content creator juga yang dapat aktivitasnya juga dapat kita saksikan bersama di akun YouTube Inovasi Channel. Dan mari kita sambut dengan luar biasa Bapak Dr. Arus Iwan Sofian. Harus kita telah berkatu. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami ditunjuk oleh Kak Jayan untuk jadi moderator di sesi talkshow dengan tema yang sangat luar biasa lagi, revolusi penanganan sampah di era digital menuju NTB bersih sampah. Bapak Ibu, izinkanlah kami berdiri di hadapan Bapak Ibu sejenak karena waktu kita sangat mepet sekali. Tadi beberapa narasumber sekaligus sudah memaparkan dalam sambutannya, dan otomatis nanti yang belum kebagian langsung nanti akan diberikan waktu untuk memaparkan apa sesungguhnya yang berkaitan dengan revolusi penanganan sampah di era digital menuju NTB bersih sampah. Kita mulai saja. Kita akan memanggil satu persatu dari narasumber kita. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Bupati Sumbawa, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3 dan Bapak Kadis LHK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami mulai dari pertama sebagai pencetus dan juga penggagas dari kegiatan talkshow kita pada hari ini. Yang pertama sekali adalah Bapak Ahmad Jaya SPDMT selaku Direktur Akademi Komunitas Olaf Maras. Kami persilahkan Kak Jaya. Silakan Kak Jaya. Ini tadi kayaknya sudah memberikan banyak masukan. Kemudian selanjutnya kami persilahkan dari Asopsi NTB. Dari Asopsi NTB Bapak Fatullah, masih muda, nanti akan membimbing dan juga menginisiasi beberapa bank komunitas yang lahir nanti di Nusa Tenggara Barat. Kemudian selanjutnya dari PT Montras Avatar Indonesia, Ibu Eni yang cantik, yang tadinya biasanya dengan Pak Ika dan sering di lapangan. Selamat datang Bu Eni. Monggo, mungkin di samping Ketua Asopsi saja. Ya, kemudian selanjutnya yang mewakili Bapak Kepala Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Nasrullah SPD MPD. Kami persilakan. Monggo Bapak. Ya, boleh di sana. Oke, baik. Kemudian selanjutnya yang tidak asing di mata kita juga, karena sebentar lagi beliau harus merapat ke acara Pak Gubernur, Bapak Kadis LK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Jul Mansa MAP. Ini senior kami juga nih, Kak Ipam. Monggo di tengah mungkin bersama Kak Ipam nanti. Ya. Kemudian kami persilakan langsung dari Kak Ipam sebagai ahli utama Kementerian LHK Republik Indonesia. Selamat datang Kak Ipam. Langsung di tengah Kak. Langsung di tengah Kak.
Kami panggil kakak, kebetulan kami sama-sama di Pramuka. Kemudian selanjutnya juga dari P3E wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Bapak Ana Agung Gedeng Putra, kami persilakan. Pak Agung, selamat datang. Monggo Pak Agung. Kayaknya di samping Ibu Eni. Ini acara talkshow. Oke, Pak Agung. Dan tadinya juga kita berharap dari PT Bank NTB, ya. Siap gimana? Siap Mau maju atau siap nanti kalau ada pertanyaan? Tapi kayaknya ada apa-apa maju. Maju, Pak. Oke? Maju aja, Pak. Oke, kalau ada pertanyaan bisa dijawab dari sana. Baik. Baik Bapak Ibu. Saya kira kita sudah sepakat tadi bahwa acara kita ini sangat sempit Jaya ya. Biar dipoto, Pak. Dikejar waktu sampai jam 12. Kayaknya sempit sekali. Ini waktunya sudah mepet. Untuk itu kita langsung saja kepada narasumber kita yang belum memberikan masukan ya berkaitan dengan tugas fungsinya. Kita mulai coba pertama ini dulu dari Asopsi Bang Fatul ya. Tapi waktunya cuma 5 menit Kak Fatul. Bisa disediakan. Monggo Kak Fatul. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mewakili ketua kami Ibu Wilda selaku ketua Asopsi. Asopsi itu Asosiasi Bank Sampah Indonesia. Untuk wilayah NTB saya yang menjadi korwilnya di wilayah NTB. Kebetulan saya berdomisili di Lombok Barat. Untuk pengelolaan sampah yang kami tangani, izin Pak, setiap minggunya kami mengolah sampah yang anorganik, khususnya yang PET, terus yang kerasan, KDPE. Setiap bulannya kami mengirim sekitar 63 ton Pak, izin untuk sampah plastik yang jenis yang ini Pak. Untuk yang keresekan sekitar 18 ton. Kebetulan besok pagi akan kami eksekusi. Boleh berkunjung ke tempat kami Pak, izin. Keseharian saya sebenarnya saya ASN. Saya ASN di Basarnas. Saya pilot HR 204, izin Pak, untuk region Bali Nusa. Siap. Siap. Untuk event WSBK kami sendiri yang bawa kemarin Pak, izin. Boleh di cross check melalui Humas Profesi Pak. Siap. Izin untuk heli yang sekarang ini karena ada siaga 1 heli yang ada di Basarnas di 204 Mataram digeser ke Denpasar, yang Denpasar digeser ke Surabaya Pak. Terkait masalah sampah, ketika kita berbicara sampah ini, teman-teman di sini kan masih berpikiran cuman sekedar sampah. Untuk menempatkan sampah pada tempatnya, sehingga hari ini kita akan canangkan bahwa tidak ada sampah di sekitar kita ya Bapak dan Ibu ya, karena yang organik itu bisa kita olah menjadi apapun, baik itu pakan. Baik, selanjutnya karena nanti kita sangat berharap nanti di sebagai closingnya nanti dari Bapak Agung dari P3E. Sebelumnya coba kita dengar dulu ke Pak Nasrullah yang mewakili Kepala Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beliau kayaknya bisa bergerak juga tidak saja di Kabupaten Sumbawa tapi juga sepulau Sumbawa. Ya, monggo Pak Nasrullah, waktu 5 menit. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam hormat Pak Kadis Dikbud Provinsi tidak bisa hadir, dan tadi malam saya di WA untuk mewakilkan kegiatan ini ke saya. Saya adalah Kepala Cabang Dinas Perwakilan dari Provinsi untuk Kabupaten Sumbawa. Jadi di Pulau Sumbawa ada Bima, Dompu, KSB, dan Sumbawa. Nah, kaitan dengan kegiatan ini, Pak Camat, kita sangat welcome dan kami berkomitmen. Ada Pak Kepala SMA berapa yang hadir hari ini? Yang pasti tersisa? SMA, coba berdiri Pak. SMA Lopok, SMA 3, Pelapang, SMK 2. Nah, 4-4-nya ini yang akan membawa pulang nanti Pak alat ini. Nah, jumlah kita
jumlah kita Pak Jaya di Sumbawa 32 SMA, SMK dan SLP. Saya kira lebih dari setengahnya yang akan memesan nanti, dan kita akan juga intervensi untuk Bima, Dompu. Kalau nggak melalui komunitas, misalnya di Bima, ya kita melalui Dikbud provinsinya. Ini akan memesan semua alat ini sebagai bagian dari mengedukasi. Sebenarnya di sekolah, Bapak Ibu semua, upaya penanganan sampah itu sudah sangat maju dan luar biasa. Kalau perharinya itu rata-rata sampah plastik ya khususnya itu sekitar 1 kilo per hari. Waktu kita memakai karung nggak apa itu loh ya. Jadi sampah dimasukin itu ya sekitar 100 botol lah. Kalau 100 itu sekitar 1 kilo. Nah, dengan upaya kita saat ini di sekolah dengan mewajibkan anak-anak membawa tumbler pengganti, sebenarnya Pak Jaya nggak usah pakai ini juga gitu loh, nggak nyaman juga jadinya kan. Ini upaya untuk zero waste dari program NTB itu kita sudah tidak menggunakan lagi, mengharapkan anak-anak kita tidak membawa botol plastik lagi air tersebut, tapi menggunakan tumbler yang bisa diisi ulang. Begitu juga di kantin juga kita minimize penggunaan botol-botol plastik termasuk yang gelas-gelas tadi. Nah, upaya itu ternyata bisa menurunkan sampai perharinya hanya tinggal setengah kilo per sekolah. Ya, kali sekolahnya ada sekitar 30 ya, sekitar 30 kilo jadi tinggal 15 kilo per hari. Kurang lebih begitu gambarannya. Jadi saya ingin menutup, dan dari Lapelopok juga yang sudah diundang, dan tentunya juga ada Pak Camat, dan paling urgent juga dari Pak Kadis LH Kabupaten Sumbawa. Nah, untuk itu Pak Agung dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregional Bali Nusa Tenggara, Bapak punya waktu 7 menit karena tadi ada berkurang waktunya. Monggo bonus buat Bapak 7 menit. Terima kasih, selamat siang. Saya Agung, lengkapnya Agung Putra. Saya di Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregen Bali dan Nusa Tenggara, Kementerian Lingkungan Hidup yang berkantor di Denpasar. Jadi kehadiran saya di sini sebenarnya atas atau dalam rangka mewakili Ibu Dirjen PSLB 3 Bu Rosa Vivin Ratnawati yang tidak bisa hadir dalam kesempatan hari ini, dan juga menunjuk kepada Kepala Pusat Pembangunan Ekoregen, tapi juga Ibu Kapus berhalangan tidak bisa hadir karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga menunjuk ke saya. Saya sendiri selaku analis kebijakan media di P3E Bali dan Nusa Tenggara. Nah, karena mewakili Ibu untuk menyampaikan, utamanya adalah menyampaikan keynote speech-nya ya, saya juga sudah disampaikan naskahnya, dan ini wajib sebenarnya saya bacakan ya, tapi mengingat waktu tidak semuanya saya bacakan. Nanti naskah ini akan saya sampaikan ke panitia. Saya akan cuplik sedikit saja tanpa mengapa, dan pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat. Perkembangan bank sampah di Indonesia cukup menggembirakan, dan hingga saat ini telah terdata sebanyak 11.610 unit bank sampah induk dan bank sampah unit. Jumlah yang cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan efektivitasnya dalam mendukung pengurangan sampah nasional dan mendukung upaya pemenuhan bahan baku daur ulang dalam negeri. Dalam perkembangannya, dengan keluarnya Permen LHK nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah, ditekankan fungsi bank sampah yaitu edukasi, perubahan perilaku dan sirkular ekonomi, serta telah dimasukkannya unsur pendanaan, insentif dan kemitraan bank sampah untuk mendorong pemberdayaan bank sampah dan menyiapkan bank sampah sebagai satu unit usaha pengelolaan sampah yang mampu menyediakan alternatif lapangan pekerjaan baru dengan sistem gaji yang layak bagi para pengelola atau pengurus atau pekerjanya. Bapak Ibu sekalian, memasuki era digitalisasi di mana segala aktivitas penunjang kehidupan dapat dimudahkan dengan adanya teknologi yang canggih. Digitalisasi membawa perubahan besar pada aktivitas masyarakat
melalui kemudahan akses informasi yang pada akhirnya mendorong berbagai inovasi dan kreativitas pada berbagai lini kehidupan termasuk dalam pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga tengah berinovasi dalam mengembangkan aplikasi online sistem manajemen bank sampah yang dikenal dengan SIMBA yang mengintegrasikan database bank sampah di seluruh Indonesia. Selain itu, saat ini juga telah banyak berkembang berbagai platform digital pengelolaan sampah. Camat, dari lurah, kepala desa, komunitas boleh. Dari sisi tengah, Mbak Sisi boleh langsung berdiri saja. Mbak Sisi, kemudian dari arah belakang Kak Ika, tolong bantu bisa dicatat keseluruhan. Sudah ada gitu, sampai dari rumah sampai bank sampah sampai ke industri pengolahan sampah. Cuman bagi saya pribadi, hulunya sampah itu bukan dari rumah tangga, tapi dari mindset dan kesadaran dan perilaku positif terhadap sampah. Jadi mental risih buang sampah sembarangan itu yang harus diciptakan gitu. Di orang dewasa sangat jarang sekali karena saya lihat secara nyata. Komunikasi. Nah, artinya yang kami berikan ke sekolah-sekolah, kita udah siapin laporan harian, mingguan terkait hasil sampah mereka sendiri. Jadi harapannya kami sederhana Pak, dari laporan ini ada tong sampah, ada pemulung mereka yang ngambil. Apa yang saya ngambil uang saya banyak. Tapi ketika masyarakat bisa sadar terhadap isu sampah plastik, saya harus ngambil sampah plastik karena ini 10 tahun 20 tahun akan pakai. Jadi highlight saya selama ini pemerintah kita, NGO kita atau praktisi kita lebih berfokus kepada aksi kuratif gitu, pengolahan dan pemilahan sampah gitu. Tapi sedikit sekali wacana yang berkembang di masyarakat, wacana yang dikeluarkan oleh pemerintah kita mengenai aksi preventif. Tadi saya sangat karena saya bukan praktisi pendidikan ya, jadi tadi saya agak sedikit wow dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nasrullah, apa yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah gitu ya. Namun untuk sekarang di tahun anggaran 2022 saya sudah menyiapkan TPS untuk Desa Merauke dan per minggunya saya sudah pengangguran itu bisa saya berdayakan, artinya masuk gratis, keluar bayar. Di situ bisa saya pilih untuk sampah itu saya suruh, ibaratnya saya suruh masyarakat untuk memilah sampah plastik organik, non-organik. Mungkin dari PT dengan yang kita kerjasama ini berapa per kilonya, dan masyarakat pembeli saya beli di masyarakat berapa per kilo, berarti di situ bisa. Ada beberapa masalah kami di Pulau Bungin, terus terang sekarang sudah kita ada TPS rutin Jumat dan Minggu kita ngangkut ke TPS. Penanganan banjir rob dan sampah kiriman ini mohon petunjuk dan mohon solusi. Nah mungkin saya tidak berpanjang lebar karena memang kami di Pulau Bungin sangat intens sekali menangani sampah, cuman itu saja sampah kiriman dan penanganan banjir rob. Mungkin saja demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Kemana-mana. Setiap tahun kami di LH Provinsi itu membuat ranking OPD. Mana OPD yang merah, gold dan premium. Tanya nih teman-teman P3 ini, ada permen RHK-nya soalnya. Oleh karena itu nih Pak Bupati, dimulailah OPD. Pernah jalan ke Labuan Aji di Lombok Timur, ya. Kemarin di saat World Clean Up Day itu kami hadir. Itu sampah yang sudah tertanam di pasir laut itu hampir setengah meter. Saking banyaknya sampah yang dikirim dari hulu sampai ke laut. Yang dilakukan oleh teman-teman di Lombok Timur itu dia menggunakan solusi sebenarnya. Karena solusinya pada pemilihan sampah dari rumah. Itu kan sampah-sampah itu sampah yang dibuang ke laut bagi orang yang sudah tidak punya mindset begitu. Itu yang kita bisa lakukan. Nah yang ketiga, di sini tuh ada hadir Mas Jeng, itu berdiri Mas Jeng. Nah, pelaku dia. Nanti dulu ini ada kebijakan ini kayaknya. Sebulan bisa bertruk-truk kirim sampah ke Surabaya. Ya, yang pertanyaan Mbak yang tadi kami di Pemprov itu sudah menerapkan Eco Office itu sejak 3 tahun yang lalu.
Di meja kami di provinsi itu tidak ada yang beginian tuh. Makanya kami tuh bawa tumbler kemana-mana. Jadi bawa tumbler kemana-mana. Setiap tahun kami di LH provinsi itu membuat ranking OPD. Mana OPD yang merah, gold dan premium. Tanya nih teman-teman P3 ini, ada permen LHK-nya soalnya. Oleh karena itu nih Pak Bupati, dimulailah OPD Pemkab Sumbawa, kan lurah, camat itu menerapkan Eko-Office. Kami di Pemprov itu bisa mereduce biaya air, listrik secara signifikan. Karena setiap kamar ruangan itu sudah ada semacam sign-nya itu. Keluar ruangan, matikan listrik, matikan AC. Kadang-kadang kan kita nggak tahu, AC tetap hidup, kipas tetap hidup meskipun nggak ada orang. Jadi Eko-Office itu bisa menghemat energi, ya. Eko-Office tidak boleh ada menggunakan plastik di setiap rapat. Semuanya harus bisa di reuse, ya. Jadi kami di Pemprov itu kalau bisa pakai nampan begitu. Jangan lagi menggunakan gelas plastik. Kemudian setiap OPD itu dia punya unit pengolahan sampahnya. Bahkan di sekretariat itu di Setda Pemprov di kantor gubernur NTB itu dia punya khusus tempat mengolah sampah organiknya. Dia punya alat pencatat sampah, dia punya komposter bag. Terjawab sebagian besar oleh Pak Kadis nih sebetulnya ya. Tetapi di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa melalui aplikasi itu sebetulnya sama saja kita sedang mempermudah. Kita ya. Sebentar Bu, ada ajan, boleh kita tunda sebentar. Praktik baik yang dilakukan oleh sahabat-sahabat semua ya. Dan sebenarnya perlu ditingkatkan karena sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan kita bersama bahwa fungsi bank sampah di sini adalah social engineering, ya, bukan ke bisnis sebetulnya ya. Tetapi bank sampah itu wajib bekerja sama dengan pihak ketiga. Contohnya asopsi di sini kan pasti banyak pihak ketiga ya yang sudah. Nah itu adalah salah satu contoh. Begitu juga dengan Montres. Jadi bank sampahnya sendiri berfungsi sebagai edukasi. Mereka mengedukasi, ya kan, ke masyarakat. Hasilnya yaitu melalui insentif tadi ya, Bapak ya, itu yang diterima oleh kita semua. Nah, karena ini di era digital, sehingga semuanya kelak yang namanya manual itu akan beralih kepada digital, Bapak dan Ibu sekalian. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Seperti hanya transportasi semua sekarang sudah ada yang namanya Gojek, Grab dan lain-lain, ya. Terus yang namanya majalah, koran sekarang juga sudah namanya digital. Bank sampah juga sudah harus mengupgrade dirinya untuk beralih kepada digital. Karena apa? Fungsi bank sampah sekali lagi edukasi. Nah, melalui digital kita bisa secara luas, ya, secara luas menyampaikan ke masyarakat bahwa ini bukan sampah tetapi bahan baku yang bernilai, ya. Dan melalui aplikasi di situ akan terlacak, terdata dan tertelusuri. Mungkin selama ini bank sampah mencatat secara manual. Harganya mungkin Bapak dan Ibu sekalian tidak bisa tahu di bank sampah A itu saat ini berapa ya diterima atau insentifnya. Melalui digital kita akan transparan, ya, berapapun hari itu nilainya kita sudah tahu berapa insentif yang akan kita terima. Nah, aplikasi Montres itu akan terlihat nasabah di daerah A menyetorkan sampahnya atau menabung sampahnya di bank sampah mana, ya. Terus dari bank sampah A dikirim ke bank sampah induk mana, dan di bank sampah induk mana tadi atau di bank sampah induk A tadi itu terkirim ke industri apa, ya. Contohnya kalau industri plastik di sini mungkin asopsi juga ke Surabaya, ya, karena memang industrinya ada di sana Bapak dan Ibu, ya. Ada di Violea, ya kan, terus ada di beberapa kayak Langgeng dan lain-lain. Nah, melalui Montres itu kita cukup
mencakup 3 tahap, yaitu nasabah, bank sampah unit, dan bank sampah induk, sehingga yang diuntungkan adalah itu aja sebenarnya intinya. Nah, terus terkait yang bilang tadi apa beda bank sampah dengan tukang rosok, secara kasat mata memang sama, tetapi beda itu. Tergantung bagaimana cara mainnya abang di masyarakat. Kalau tukang rosok itu murni dia sosial. Kalau bank sampah itu wakil pemerintah di desa. Mungkin itu perlu digarisbawahi. Nah, Bapak kita beda pendapat ya. Karena saya juga ya junior lah terkait masalah pengelolaan sampah ini. Cuman saya sering, mohon maaf nih Pak Kadis, saya harus kayak yang tadi dibilang dari staf ahli kementerian, harus kayak main layang-layang. Kalau saya dengan Pak Kadis DLHK provinsi, saya kayak main poli. Terkadang saya angkat, saya cemes, tapi ujung-ujungnya akan kembali ke desa nanti itu. Mohon maaf ini, saya sering singgung Pak Kadis kok, sering. Boleh dilihat di medsos, Pedas Lombok namanya di sana, Pemuda Peduli Sampah sebenarnya. Saya banyak mengkritisi pemerintah, terutama di program NTB Zero Waste ini, sengaja untuk memprovokasi biar bagaimana cara menarik perhatian dari pihak desa. Buktinya Bapak Kadis sendiri kan bagaimana lah, contoh kecil kayak di Sisile Pak, izin. Sengaja saya provokasi itu. Akhirnya sampah-sampah terkumpul, nah akan pindah ke sampah yang organik Pak. Nah, di tahun yang sekarang ini rata-rata di Lombok ini khususnya nih di Lombok, rata-rata teman-teman di sana desa itu menganggarkan untuk pengelolaan sampahnya sendiri. Jadinya ketika harga turun, kami subsidi silang modelnya, subsidi silang. Nah, terus terkait masalah harga yang kayak tadi Bapak bilang dia, ini kan cuma 50 harganya. Intinya di pemilahan Pak, izin ini. Intinya di pemilahan. Kalau dipilah ini kan dibuka ini, izin Bapak, ini bukan mengajarin ini teman-teman semua. Kalau dipilah, dibuka, ini bersihkan, ini beda harganya, lebih 50 Pak. Ketimbang saya jadi PNS Pak, mohon maaf, bukan saya pungkiri atau bagaimana. Kalau kita mau bandingkan, ayo Pak. Pak Kadis kan pernah main ke gudang kami. Kalau PNS kan mentok lah di angka berapa ya? Nggak nyampe 3 digit Pak ya. Bang Patul, ini karena kita ada komunitas bank sampah. Oh ya, dan yang saya juga pengen Bang Patul, karena ini asosiasi. Apa peran asosiasi terhadap bank sampah yang ada di kita? Siap, untuk komunitas-komunitas, kebetulan saya juga terkait Trust Hero, saya bendahara Trust Hero di Lombok Barat. Untuk pengambilan untuk kerjasama dengan Trust Hero, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, sama Lombok Tengah kami ambil. Nah, Lombok Tengah sedikit sisi konik ya. Siap. Nah, terus untuk komunitas-komunitas lain yang baru lah, Lombok Ocean Care. Mungkin teman-teman yang dari ibu-ibu kan pernah dengar mungkin itu, Lombok Ocean Care. Kami sering bergerak di wilayah Senggigi. Kebetulan bule yang pegang di sana. Saya posisi sekretaris di sana di Lombok Ocean Care. Apa lagi tadi ya terkait ibu yang pakai jilbab, masalah apa? Enggak dipakai. Ya. Masalah apa lagi? Yang di kantor kalau ini sudah terjawab kayaknya. Saya Bang Jul. Siap. Kalau di kantor itu kan khususnya di Lombok lah, di NTB di Mataram memang benar. Kami merasakan sendiri, dan di kantor kami memang secara nasional kami masih ada hubungan. Kami sering mengadakan clean up underwater dengan DLHK provinsi. Terus kami tidak sekedar kumpul angkut buang lupakan. Kami kumpul angkut dan kami pilah semua jenis sampah kecuali yang beling sama pempes. Nah, itu Kapatul, tidak apa-apa. Karena kami berkepentingan juga di sini. Kapatul, komunitas kami nggak punya akses. Kami ngajak lurah kemarin di di bank sampah mandiri NTB yang ada di Ampenan. Jawabannya Pak Camat, kalau ada sampah yang tidak laku boleh nanti diberikan ke kami akan ikut jual. Peran asopsi di sini yang kami butuhkan. Seperti apa sih mediasinya, fasilitasinya supaya teman-teman bank sampah ini up semua. Izin Pak, kalau di sini ada BCR kalau nggak salah Pak ya.
bank sampah itu regional. Bicara bank sampah juga bicara alat-alat. Kami sudah pernah ke Bang Yeri, lihat sendiri seperti apa, ada mesin-mesin di sana. Artinya ini boleh dilakukan. Itu peran pemerintah. Bagaimana kebijakan pemerintah melakukan itu semua. Baik, untuk sementara waktu kita baru bisa menghasilkan ini untuk kontrak kerjasama dengan Akom. Akom hari ini melalui KCD, teman-teman kepala sekolah hari ini ada bawa uang, cash and carry. Pertanyaan kami, siap nggak Akom untuk bisa nanti mengakomodir seluruh permintaan ini? Mungkin langsung ke Akom dulu. Baik, terima kasih Pak Camat. Jadi memang dengan keberadaan Akom mulai dari hari ini segala bentuk digitalisasi sampah nanti ini untuk di Sumbawa kami siap. Nah, dalam artian memang kerjasama kami di sini termasuk pembuatan dengan ATM ini. Jadi termasuk dengan Pak Camat kemarin. Jadi ATM sampah ini harapannya ini akan banyak di Sumbawa gitu. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat gitu. Jadi ATM sampah ini sebenarnya, apalagi ini Pak Camat yang luar biasa antusiasnya terhadap sampah ini, yang sudah memesan juga ini Pak Camat. Jadi untuk Pak Camat diharapkan memang di setiap kelurahnya itu memang minimal satu, diharapkan satu menjadi proyek. Nanti Pak Camat bisa menyampaikan hasilnya ke kami seperti apa antusias masyarakat nanti yang dilaksanakan di desanya, sehingga bisa ini kita implementasikan ke kecamatan-kecamatan yang lain, termasuk juga makanya di sini kami undang Sumdikbud, KCD, Pak KCD. Jadi satu dua sekolah dulu mungkin menjadi pilot project, itu pun nggak boleh lama-lama gitu untuk menentukan hasil. Mungkin cuma 1 bulan nih hasilnya, apabila ini positif, apabila ada yang perlu kami perbaiki, itu sudah menjadi semacam evaluasi bagi kami. Nah mungkin Pak KCD mungkin juga nanti 1-2 SMA SMK mungkin bisa diterapkan sebagai pilot project dari sekolah nanti. Oke. Ya harapannya ke depan nanti bisa banyak, hampir semua sekolah juga bisa diterapkan gitu. Baik. Jadi secara kesiapan tadi seolah kami memang karena sudah berniat dari sampah ini hal yang kecil karena dampak besar, kami sudah niat sudah bersiap untuk terkait penanganan sampah dari Akom bekerjasama dengan Montras gitu. Baik, terima kasih. Luar biasa. Mohon izin juga Pak Asisten, kami sekaligus melaporkan sesuai dengan arahan Bapak Bupati. Kemarin kita sudah dikumpulkan oleh Bapak Asisten Pemerintahan bahwa untuk belanja kami, belanja kecamatan dan juga kelurahan langsung di triwulan pertama, kita sudah bisa eksekusi 10 alat dari drop box, di mana masing-masing kelurahan ada 1, kecuali Pekat ada 2, ditambah dengan kecamatan Sumbawa. Dan semua alat ini mohon izin Pak Asisten, Pak Kadis LH, semua kita berikan bantuannya ke komunitas, kecuali nanti ada dipakai untuk edukasi. Baik, karena disebutkan SMA tadi, Pak KCD mohon izin, karena tadi Pak Kasek SMA 2 juga sudah menitipkan uang mau bayar langsung katanya. Pak KCD mohon dijawab ini Pak KCD. Kalau saya sih berharap tidak 2, tapi mungkin bisa mewakili wilayah karena kita ada dari Empang Terano, Alas Bara dan sebagainya, bisa menjadi edukasi. Monggo Pak KCD. Ya, terima kasih terutama kepada teman-teman Kasek yang luar biasa upaya kita untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa. Saya kira Pak Jaya nanti untuk yang kan mungkin desainnya ini kan bisa dibantu sama STF itu bagian pengelasan itu, kalau memang misalnya mau memproduksi lebih besar, karena kita di Dikbud itu butuh lebih banyak, di kota mungkin 3, di luar wilayah barat, selatan sama timur masing-masing 1. Itu kira-kira gambarannya, dan mereka duitnya udah siap karena dia teman-teman saat ini menyusun RKA untuk 2023 lewat dana BOS. Saya kira demikian Pak Camat. Kita sangat langsung eksekusi aja lah gitu. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Kemudian ke Pak Agung, nanti closing statementnya dari KIPAM. Mohon Pak Agung langsung.
terima kasih. Saya coba untuk ya tadi sih sebenarnya sudah banyak disampaikan ya, sudah terjawab hampir semuanya. Cuman ada yang tersangkut juga dengan apa yang kami lakukan di kantor, terutama yang terkait dengan Eco Office. Seperti yang disampaikan Pak Jul, di kantor P3E Bali dan Nusa Tenggara itu juga sudah menerapkan Eco Office sejak lama ya. Rapat tidak ada lagi yang namanya plastik, semua dikemas dengan menggunakan bahan organik. Termasuk juga tempat minumnya tidak ada lagi menggunakan botol plastik, tetapi menggunakan gelas, di mana gelas itu diisi dari air yang berada di galon-galon. Selain itu juga sampah dipilah di setiap lantai maupun di luar gedung, ada tempat pemilahan khusus sampah plastik, kertas, botol, ada 4 kalau tidak salah. Komposter, jadi lahan sebenarnya taman di depan kantor itu kami manfaatkan untuk semacam komposter, tetapi itu berada di bawah tanah dan di atasnya itu ditata macam meja tempat duduk-duduk sehingga tidak seperti komposter, namun itu fungsinya adalah sebagai komposter. Secara tidak sadar dalam waktu kira-kira 1 bulan kita sudah bisa memproduksi kompos-kompos dari taman, sampah-sampah taman. Kemudian air limbah, kami juga punya pengolahan air limbah. Air limbah itu akhirnya tidak buang ke saluran, tetapi kami manfaatkan kembali untuk flushing, untuk kotoran di toilet. Kemudian pengaturan listrik karena AC ya, di setiap saklar itu dikasih peringatan gitu untuk segera mematikan jika tidak digunakan. Biopori, kemudian motor listrik, mobil juga salah satu mobil kami menggunakan bahan bakar gas ya, meskipun sekarang sudah agak langka bahan bakar gas ini. Itu beberapa yang dilakukan di kantor P3E terkait dengan Eco Office. Kemudian secara umum ini ya terkait dengan pengolahan sampah yang paradigma baru ini ya, dimana awalnya kita kan kenal dengan kumpul, angkut dan buang, sekarang dengan ada pemilahan ini, saya kira tahu bahwa ini memberikan manfaat yang besar sekali, terutama di pengangkutan dan juga di penampungan sampah di TPA. Banyak sekali sampah yang bisa dikurangi dengan upaya pemilahan ini, karena ternyata sampah itu hampir sebagian besar bisa dimanfaatkan kembali. Sebenarnya tidak ada istilah sampah sih, kalau kita pikir-pikir tidak ada istilah sampah. Apapun yang sebenarnya kita anggap sebelumnya itu sampah, itu sebenarnya bisa digunakan kembali. Sampah yang berupa organik bisa kita gunakan sebagai pakan ternak, kemudian sebagai kompos dan seterusnya. Kemudian yang anorganik ya bapak-bapak sudah tahu sendiri, macam-macam barang produk yang bisa digunakan. Di Bali banyak sekali kreativitas yang berbahan baku dari bahan sisa-sisa ya, seperti sisa-sisa kaca itu didaur ulang, dilebur kembali menjadi produk kaca baru lagi dengan desain-desain yang unik sehingga itu menarik. Kemudian kayu-kayu yang hanyut di pantai itu juga menjadi disusun sedemikian rupa menjadi patung-patung yang juga punya nilai estetika dan daya tarik tersendiri ya untuk itu. Jadi kita sendiri ya mudah-mudahan semua bisa merubah juga ya, bahwa sudah tidak ada lagi istilah sampah. Sampah itu semuanya bukan sampah. Sampah itu adalah sumber daya yang bisa kita gunakan untuk berbagai hal. Oke, terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Pak Gu, luar biasa. Kemudian sebentar. Iya, Kak Ipam
Ini kebetulan kayaknya lurah ini juga penting karena tadi sudah kepala desa. Oh? Oke, terakhir ya. Pak, kita komitmen jam 1 ya, lagi 6 menit ini udah selesai, kita langsung closing statementnya langsung lari. Kita lihat punya 3 door prize. Betul door prize bukan? Hah? Oh bukan, saya pikir door prize. Sudah senang banget saya bilang ngasarin luar biasa. Bapak sekalian, seperti yang di depan tadi ini adalah peluang kita untuk buat daur ulang. Boleh begini tapi daur ulang. Jadi kemudian kita bisa mengambil contoh bahwa kalaupun tidak asli tapi daur ulang, nanti sesuatu yang bisa kita kembangkan. Itu satu. Kedua, peran-peran seperti tadi Pakma, kemudian Bank NTB, kemudian lagi pihak-pihak swasta yang lainnya itu sangat dibutuhkan di dalam semua kegiatan. Jadi berkolaborasi. Kita ini semua broker yang hubungan orang yang tidak punya uang ketemu dengan orang yang punya uang. Orang punya uang kadang-kadang bingung mau uangnya buang di mana gitu. Nah, orang-orang seperti kita menghubungkan itu. Atau ketika CSR bingung mau menaruh di mana, kita punya link-link, punya list yang kemudian kita bisa sampaikan ini loh tempatnya. Nah, kemudian yang nggak bisa mampu bisa lari informasikan ke kita bahwa kita perlu dana lain-lain, kita bisa bantu untuk bisa menyambungkan. Itu tugas saya seperti tugas kita semua sebagai broker. Kemudian kedua, Bapak-Ibu sekalian, apapun peran kita, saya ingin sekali untuk menegaskan jangan pernah ada rasa merasa saya paling benar dalam hal ini, kemudian saya bisa sukses karena saya. Ini semua karena saya, karena kami, karena kemudian nggak ada pakai merasa itu. Semua kita kerjasama dengan baik. Kayak mobil, semua punya peran. Ada sebagai oli, sebagai busi, sebagai atau kemudian dalam sebuah permainan bola berperan yang sama menggolkan sesuatu, tapi semua punya peran sama. Jangan kemudian merasa bahwa saya lah paling menjadi pahlawan, saya yang paling. Nah, itu menurut saya yang paling. Tepuk tangan jangan takut, 2 kali tepuk pramuka. Selamat makan siang melapor. Jadi itu yang maksud saya adalah pertama, ini penting, menurut saya penting sekali karena ketika kemudian kita membuat sebuah kelompok misalnya. Udah kamu aja dulu deh, nanti saya aja, nanti kamu dulu. Itu udah jadi bahwa itu kan gara-gara saya dulu, gara-gara saya. Nah itu semua jangan pernah ada rasa itu. Itu membuat perjuangan kita rendah, jatuh, tidak menjadi apa-apa. Kalau dilihat dari pahala juga mungkin tidak akan jadi apa-apa kalau kita ria. Tapi kalau dari awal kita merasa bahwa ini bagi kita semuanya, tidak usah ngomong pahala pun dampak semua yang kita lakukan, maka semua yang kita lakukan ini bisa berdampak positif bagi masyarakat ya. Kan kata Rasul katanya berbuat baiklah sehingga banyak menjadi kebaikan buat seluruh umat. Jadi artinya itu yang harus kita kembangkan. Jadi sekali lagi saya coba tegaskan Bapak Ibu sekalian, tolong betul-betul siapapun kita ya, jangan pernah merasa bahwa saya paling pahlawan sehingga berhasil di sini saya paling hebat, tidak ada. Karena kemudian apa yang kita lakukan akan sia-sia, betul-betul sia-sia. Artinya tidak menjadi pahala di samping Allah, kemudian jadi tidak apa-apa, tidak jadi apa-apa di masyarakat. Artinya cuma sekedar itu kemudian besok hilang, tidak diingat di masyarakat. Jadi kalau kita bekerja dengan seperti moto di Pramuka, ikhlas bakti bidang bangsa, berbudi walaksana, itu mudah-mudahan menjadi kita semuanya pergerakan kita kepada para pegiat, para lurah, para camat dan lain-lain yang memang dekat dengan masyarakat. Jangan pernah lelah, jangan pernah melakukan sesuatu karena percayalah apa yang Bapak Ibu sampaikan, apa yang Bapak lakukan pasti akan bermanfaat buat anak-anak di masa depan ya, termasuk mereka ini yang sampai sekarang ini yang baju oranye ini masih berdiam di sini, yang lainnya pada mungkin sholat, pada lapar, sana udah pergi duluan, jadi mereka berdiam diri untuk mendapatkan ilmu informasi dari kita. Salut buat mereka, tetap sampai di sini, artinya mereka tidak bergerak sedikit pun. Oke, mantap. Buat mereka, kalian masa depannya memimpin masa depan, maka kemudian saat sekarang adalah dengarlah sebanyak-banyaknya, melihatlah sebanyak-banyaknya. Pada suatu saat kalian akan mengimplementasikan apa yang sudah kalian dengar dan kalian lihat. Oke, sekali lagi terima kasih pada para pegiat, para lurah, para kepala desa, para camat yang sudah bekerja baik di tingkat paling bawah RT RW untuk bisa melakukan program-program yang baik buat masyarakat. Jangan pernah lelah, karena ketika saya ketemu dengan teman-teman Purwanusa, teman-teman di manapun pegiat, selalu ada yang bersemangat sampai semangatnya luar biasa. Ada juga yang kemudian, Pak, kamu sudah 5 tahun begini kok, 7 tahun nggak kelihatan pergerakannya, kayak bambu itu kelihatan kita tanam, lihat dia tidak melakukan apa-apa selama 4-5 tahun, tapi dia mengakar sampai luar biasa. Jadi akarnya dulu dia bikin kuat, baru kemudian dia tumbuh besar. Itu salah satu contoh tumbuhan aja seperti itu, masa kita kalah sama tumbuhan. Oke? Itu aja yang saya sampaikan. Kemudian sekali lagi salam dari Bu Menteri tadi, karena memang beliau tidak dapat, saya di sini
melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman di sini, kemudian saya informasikan ke beliau dan mudah-mudahan bisa bertakut. Sebagai lembaga pemerintahan kita memang akan bantu dari sisi regulasi. Banyak hal yang kita bisa dapatkan dengan memberikan masukan pada kita langsung atau kepada para anggota dewan termasuk DPR Komisi 4 atau 7 untuk bisa memberikan masukan pada kita. Mudah-mudahan dengan dukungan desakan mereka itu menjadi sebuah program yang baik buat kepentingan masyarakat. Itu aja. Mohon maaf kalau kata-kata kurang berkenan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung Kaipam masih ada di sini, mohon Mbak Sisi, Mbak Yeri, Mbak Wati, Kepala Desa dari Maroge dengan Bungin, ada Cendramata dari mohon yang kami panggil sebelum ini kita lanjutkan. Banyak Mbak Sisi undang berlima ya. Para penanya tadi yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk para penanya. Pak Kades, Pulau Bungin dan dapat souvenir langsung menara Eiffel dalam di atas saja, di atas. Langsung dari Paris, Prancis. Biasa. Boleh madam sana. Mbak Sisi, makasih banyak. Mbak Wati, Pak Kades Maroge, Pak Kades Bungin tadi, Pulau Bungin. Boleh diwakili. Boleh diwakili. Dapat menara Eiffel kapan lagi ya? Menara Eiffel bisa dibawa. Makasih Kaipam. Bisa dikantongin. Semoga suatu saat kita bisa berkunjung ke Paris, Prancis. Amin. Ya, terima kasih Kaipam. Baik, terima kasih kami dari moderator Talkshow mengucapkan banyak terima kasih kepada Kaipam, kemudian Pak Agung, Kak Jomansa dan Pak Nasrul, Kak Ini dan Kak Fatul dan terakhir Kak Jaya. Langsung kami serahkan mic-nya kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat seluruh narasumber kita hari ini. Baik, kita bertepuk tangan yang luar biasa untuk narasumber kita, Bapak Dr. Iwan Sofian, selaku Camat Sumbawa yang telah memandu kegiatan kita talk show pada hari ini yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk beliau. Kayaknya kurang semangat ya. Ini kita belum makan siang jadi kurang semangat. Baik, untuk acara selanjutnya ada penyerahan cenderamata dari Akademi Komunitas Salat Maras dari dan semoga pemawalungan yang baik dari Sumbawa dan tentunya akan datang kembali ke tanah Intan Bulaing, tanah Sumbawa dan pusat pengendalian pembangunan Ego Energi Nusa Tenggara. Nah, Bapak akan yang juga moderator kita yang luar biasa, Bapak Dr. Nusa. Camat Sumbawa. Ya Pak jadi lihat. Oke, mantap. PT Besaria, PT Padma Eko Energi Lestari, Unicube, PT United Equipment Indonesia, PT Montras Avatar Indonesia, Adobe, Unicube, Mayora, PT